Warahmatullahi wabarakatuh. Mati ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana fidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi abdan futona tolaqud dunya walaful fitana. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat li khayyin watona ja'aluha lujatan wa takhadu sholihal a'mali fiha sufuna. Inna lillah in lillah setune iku keduwene Allah. Ibadan ana pira-pira kawula. Futona pira-pira kang limpat, futona kang pira-pira cerdas, telaku kang megat sapa kono abet. Telaku kang megat sapa kono ibad, megat adunya ing masalah dunya, wa khaufu lan wedi sapa kono ibad, wedi alfitana ing pira-pira fitnah. Nadharu padha ningali sapa kono ibad fiha ing dalem dunya, falama alimu mongko sumangsane weruh sapa kono ibad yen ana sak temene dunya iku lesat ora ana apa kono dunya li khayyin kedune wong sing urip ora ana iku watonan dadi omah. Jalu mongko ndadekake sapa kono ibad ha ing dunya mau didadekake lujitan kena lujatan kena lujatan ing telung kelompok wa takhadulan padha ngalap sapa kono ibad ngalap sholihal amali ing baguse pira-pira ngamal via ing dalem dunya. Sufanan dadake sufanan ing pira-pira prau. Faida kana mongko ing dalem nalikane ana sapa apa halwa tingkae dunya mau iku ma barang wasaftu kang nyipati sapa kono ingsun hu ing ma apa haluna tingkah ingsun wa malan barang khuliqna kang den dadekake khuliqna kang dadekake sapa kono ingsun khuliqna kang dadekake sapa ingsun lau keduwene ma iku ma barang kodam tu kang dinginake kang dhisikake sapa kono ingsun we ing ma fahakun mongko iku wajib alal mukallafi ing atase wong mukallaf wajib apa yudhaba yen to milih dalan sapa kono wong mukallaf mau binafsi kelawan awak dhewe ne mukallaf madhabal akhyari ing dalane pira-pira wong kang bagus-bagus kabeh waya salukalan ngambah sapa kono wong mukallaf ngambil maslaka ulin nuha ing dalane wong kang duwene amal wal absari lan pira-pira peningal wa yatahabalan cawis-cawis sapa kono mukallaf lima
krana are barang asortu kang isyara sapa kono ingsun ilahi maring ma wayah tamalan gateake sapa kono mukallaf 5 krana are barang nabahtu kang ngelingake sapa ingsun alaihi ngatasé ma wa aswabu tarikin utawi luweh bener-benere dalan lau kedune mukallaf bidzalika ing dalem mengkono-mengkono ma asrartu ilaih wa arsadulan we nuduhake bener sapa kono wa arsadulan luweh nuduhake bener sapa kono ingsun ma ing barang yasluku kang ngambah sapa kono mukallaf ing ma minal masaliki sanging pira-pira dalan yaiku ataat dubu gawe adab bima kelawan barang soha kang sa apa ekonoma annabina sangking gusti kita sayyidil awalin kang dadi gustine wong sing awal-awal kabeh wal akhirina lan wong sing akhir-akhir kabeh wa akram sabikina lan luweh mulya-mulyane wong kang padha dingin-dingin kabeh walahikina lan pira-pira wong kang nusul-nusul kabeh sholawatullah ta rahmata dimi Allah wa salamulan keselamatan Allah iku alaihi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi ala sairin nabina ing atase sekeri-kerine pira-pira nabi waqat kala lan temen-temen wis ngendika sapa Allah taala Gusti Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa ta'awanu lan padha tolong menolongo sapa sira kabeh alal birri ing atase kebagusan wa taqwa lan ketakwaan surat Al-Maidah ayat 2 wa qasohalan teman-teman wis sah apaan Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa ana usah temene Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi wallahu utawi pengendikan wallahu utawi Gusti Allah yaiku fi aunil abdi ing dalem pitulunge kawula wallahu ta Gusti Allah iku fi aunil abdi tetep ing dalem pitulunge Allah pitulunge abet pitulunge kawula wallahu ta Gusti Allah fi aunil abdi iku tetep ing dalem pitulunge kawula ma ing dalem barang kana kang ana sapa kono alabdu kawula ana iku fi aunil akhi ing dalem pitulunge sedulur lalange abet wa ana lan satemene Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi mandala ala khairin falau mislu ajri fa'ili manute sapane wong iku dalan nuduhaken sapa ekonoman nuduhaken ala khairin ing atase kebagusan falau mongko iku tetep kedene man mislu ajri fa'ilihi utawi padane ganjarane wong kang agawe ma Wa lan satemene Kanjeng Nabi kala ngendika sapa kana Kanjeng Nabi manda ilahudan kana lahu min ajri mislu ujuri man tabi'au manute sapane wong iku daa aja-aja sapa kono man ilahudan marang petuduh kana moko ana iku lau kedene man minal ajri sanging ganjaran apa mislu ujuri man padane pira-pira ganjarane wong tabi'a kang anut sapa kono man hu ing man da'a mau layang kusu ora hale ora sudo apa dalika mengkono-mengkono ujrah dalika mengkono-mengkono ganjaran mau min ujurihim saking pira-pira ganjarane Allah marang mantabiahu mau saeane sithik wae ora wa naulan satemene Kanjeng Nabi ku kala ngendika saka Nabi li aliin marang sahabat Ali radhiyallahu an radhiyam kum ngedoaken bendu sapa Allah Gusti Allah anu sanging sahabat Ali fa wallahi
mongko demi Allah lian yahtadiya krana oleh yen to nuduhake sapa Allah Gusti Allah bika ing sira rajulan ing wong lanang wahidan kang siji iku kharon wae bagus laka kaduwene sira min khumrin naami saking abang-abange Rajakaya min khufrin naami saking lemu-lemune Rajakaya. Kewan itu kalau seakan-akan hewan itu kalau warnanya merah itu kan berarti gemuk, warnanya gemuk. Kasih makan terus, kasihan terus, akhirnya gemuk. Lah itu menunjukkan pahalanya seperti itu. Min khufrin naami saking lemu-lemune Rajakaya. Para itu mongko wis panemu sapa kono ingsun. An ajma yen to ngumpulake sapa kono ingsun. Ngumpulake muktasaran ing kitab muktasar. Minal ahadis sanging pira-pira hadis as-sahihati kang sahih mustamilan kang mengku alama ing atase barang yakunu kang ana apa kono ma ana iku tarikon dalan li sahibi marang kancane ahadis li sahibi marang kancane ahadis dirujuke ning ahadis kena dirujuke mukhtasar ya kena li sahibi marang kancane mukhtasar ya rupane ahadis mau ila akhirati marang terakhire wa muhasilan lan kang ngasilake li adabi marang tata kramane atawa adabe kebiasaane sahib mau albatinati kang jero wa dhairati lang kang jaba jami'an hale den kumpulake litaribi marang demen sapa ekonoman wa tarhibi lan meden-medeni sapa ekonoman. Tarhib karo tarhib meh padha ghin sama ha tapi artinya lain. Litarhibi marang demen wa tarhibi lan meden-medeni wa sairi anwail adabi lan sekari-karine pira-pira wernane adab asalikina pira-pira wong kang ngambah min ahadisi sanging pira-pira hadis azuhdi kang nerangaken zuhud wariyadati lan pira-pira riyadhae nafs wariyadatin nufusi lan pira-pira riyadhae nafs wa tahdhibil akhlaqi lan bersihake akhlak wa taharatil qulubi lan pira-pira nucekake ati wa ila jialan nambanane al qulub wasyanatil jawarihi lan ngreksa pira-pira anggota wa ijalati wijajia lan ngilangi bengkonge anggota wa ghairi dzalik lan sepadane mengkono-mengkono ahadisi yuhdi wariyadati nufus ila akhirih min maqasidil arifin saking pira-pira tujuane pira-pira wong sing ahli makrifat wal tajimulan tepano sapa kono ingsun wal tajimulan tepi sapa kono ingsun fi endalem fihi endalem mukhtasar fihi endal mukhtasar atau mukhtasar min ahadis as-sahihah mon diteruske an alayat qura ing yen to ora nutur sapa kono ingsun ila hadisan kejaba nutur ing hadis sahihan kan sahih minal wadihati sanging pira-pira hadis kang mertelakake
mudhofan kang den mudhofaken ilal kutubi marang pira-pira kitab as-sahihati kang sahih al-masyhurati kang den kuncarake wa usadira lan yen to ngawiti sapa kono ingsun oleh ngawiti al-abwaba ing pira-pira bab minal Qur'ani sanging Qur'an al-azizi kang mulya bi ayatin kelan pira-pira ayat karimatin kang al-azizi kang mulya kang agung padha ae al-azizi kang agung bi ayatin kelawan pira-pira ayat karimatin kang mulya wa wasikholan yen to menganggoni sapa wa wasikholan yen to menganggoni apa sapa kono ingsun oleh menganggoni ma ing barang ya tajukang butuh apa ekonoma ila diptin marang melanggeri asarhi makna khofiin atau nyarai maknane khofiin kang samar asarhi makna khofiin atau nyarai makna sing samar binafa isa kelawan pira-pira masalah kang indah minatambihati sanging pira-pira pepeling wa idza qultu mongko nalikane wa idza qultu lan ing dalem nalikane ngucap sapa kono ingsun oleh ngucap fi akhir hadis ini dalam akhir hadis mutafakun alaih ing lafal mutafakun alaih hada mutafakun alaih hada utawi kilah hadis iku mutafakun kang den sepakati apa alaihi ing atase hadis fa makna mongko utawi maknane mutafakun alaih iku rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari wa Muslim Imam Bukhari lan Muslim wa arjulan ngarep-ngarep sapa ingsun intama lamun sempurna apa hadal kitabu ikilah kitab ayakuna yen to ana apa kono hadal kitab ana iku saikon kan nekaaken lil mu'tani marang wong kang nemen-nemeni bi kelawan hadzal kitab ilal khairati marang pira-pira kebagusan hayantur kang hajiyantur kang ngali-ngalingi lahu maring hadzal kitab lahu marang mu'tana mong lahu maring mu'tana an anwail qobaihi saking pira-pira wernane pira-pira penggawe Allah al muhlikati pira-pira kang rusakake wa ana uta ingsun iku sailun kang nyuwun oleh nyuwun akhon ing sedulur lanang ing tafaang muga-muga ngalam manfaat sapa kono akhon bisain kelawan suwi-wiji minu saking hadzal kitab ayat wa yen to ndongaaken sapa kono akhon oleh ndenaaken limarang ingsun wali-wali daya lan marang wong tua loro ingsun wali masayikh lan pira-pira wali masayikh lan marang pira-pira guru loro ingsun wasairil ahbabina lan pira-pira kekasih ingsun wal muslimin lan pira-pira wong Islam ajmaina sakabehane walallah lan ing atase Gusti Allah al karimi kang mulya iktimadi utawi tetanggenan ingsun wa ilailan iku marang Allah tafwidi utawi pasrah ingsun wastanadi lan sandaran ingsun wa hasbi utawi nyukupi ingsun iku Allah Gusti Allah wa ni'malan iku sak bagus-baguse al-wakilu sapa al-wakilu kang den pasrahi utawi Gusti Allah wala haula lan ra ana daya sumingga sanging duraka iku maujud wala kuwata lan ra ana daya kuat ibadah iku maujud illa billahi kejaba entuk pitulunge Allah sifate Allah al-azizi kang mulya sifate Allah al-hakimi kang bijaksana. Jadi kemarin diterangkan di atas mengenai keadaan dunia. Lah ini sebuah syair itu menggambarkan dunia itu seakan-akan
dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongannya hamba-hamba yang cerdik. Hamba-hamba yang cerdik dalam arti hamba-hamba yang berani memutuskan bahwa saya itu tidak suka sama dunia. Tolaku adunya. Tolaku itu apa ya? Tolak itu cerai. Berarti seakan-akan dia tidak butuh dunia. Maksudnya apa? Maksudnya ya dia cari dunia sebanyak-banyaknya. Akan tetapi dunia itu jangan sampai kita itu ditunggangi dunia, dikuasai dunia. Kita ribut siang malam memikirkan dunia, wah ini gimana ini uang sekian bisanya jadi sekian dan lain sebagainya. Ngurus itu terus sehingga masalah akhirat itu terlupakan. Lah orang-orang yang seperti ini yang kita kehendaki walaupun dunianya banyak tapi masalah akhirat juga dipikirkan. Tidak masalah dunia terus siang malam kita masalah dunia terus, akhirnya kita disuguhkan oleh dunia ini. Tahu-tahu kita udah tua terus dipanggil Allah Subhanahu wa taala, akhirnya gimana? Kak, beda dengan orang-orang yang pinter, hamba-hamba yang pandai mentasarufkan dunianya itu walaupun dia harta bendanya banyak seperti Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu udah raja, udah harta bendanya banyak, tapi dia tidak dikuasai oleh harta bendanya tersebut. Dia betul-betul takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya bukan kita enggak suka dunia itu terus dunia apa ini? Apa enggak seperti itu. Jadi kita bisa menguasai dunia, tapi akhirat pun jangan dilupakan gitu. Orang hidup di dunia enggak punya duit, enggak punya apa gimana? Malah bingung kan. Tapi setelah kita dikasih harta benda sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan melupakan Allah. Zakatnya dikasih, sedekahnya kasih, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud golongan yang pertama, hamba-hamba Allah yang seperti ini. Terus hamba-hamba Allah yang kedua yaitu hamba-hamba Allah yang takut kalau di dunia itu banyak fitnah. Di dunia itu banyak fitnahnya, itu pasti itu. Kesana kemari kita mesti menjumpai fitnah-fitnah. Nah, atas fitnah Allah itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bersabar dengan adanya fitnah. Jangan kita kalau difitnah orang terus menjadi panas dan mulai berkembang, malah kita jadinya jadi orang yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sikapi dengan kesabaran, dengan tenang, karena kita bisa sabar itu karena kita punya ilmu yang harus menangkis kepada fitnah-fitnah dunia itu. Kita harus tahu, kita kalau difitnah orang, kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat sabar itu wah hebat sekali. Innallaha ma'as-sabirin. Bukan Pak Sobirin depan loh. Ini maksudnya innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah itu bersamaan dengan orang-orang yang sabar. Semoga kita semua ini dijadikan orang-orang yang sabar menghadapi apa puasa, menghadapi apa rumah tangga, menghadapi masyarakat dan sebagainya, supaya kita menghadapi dengan kesabaran.
Kenapa dia bisa jadi nabi dan rasul? Karena telah teruji dari Allah SWT, teruji kesabarannya. Sabar itu penting sekali. Dia menjadi makom wali, dia menjadi makom nabi dan rasul karena sudah teruji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak bain-bain dalam ayat innallaha ma'as sabirin. Sungguh Allah itu bersamaan sama orang-orang yang sabar. Kita itu didampingi teman pejabat yang tinggi aja udah senangnya bukan main. Seperti misalkan kita didampingi orang pejabat tinggi, wah sudah senangnya bukan main. Apalagi kita didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya akan clear semua karena kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembagian dunia yang kedua. Terus pembagian dunia golongan yang ketiga yaitu kita punya rumah, kita punya tempat tinggal dan lain sebagainya, itu adalah sifatnya sementara. Nah, kita punya rumah, tujuannya apa kita punya rumah? Kita dalam syair ini disebutkan watakhadu sholihal a'mal. Kita bisa mengambil amal-amal yang baik. Kita melakukan amal-amal sebanyak-banyaknya. Karena apa? Karena amal yang banyak ini nanti dibuat bekal di dalam kapal yang menuju ke akhirat ini. Kita kalau sudah dibentengi amal-amal yang baik, fa insya Allah menuju ke sananya itu akan enak. Nah, maksud daripada syair ini adalah dunia itu digambarkan seperti tiga. Tiga itu kalau kita lolos, fa insya Allah kita akan lolos di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Aksanal Qail. Terus sekarang melanjutkan masalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita hidup di dunia itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan dan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang tingkatan takwa itu sulitnya bukan main. Harus melalui proses. Kita harus pertama jadi golongannya orang yang muslim, golongannya orang yang beriman, dan baru golongannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu sebanding dengan ihsan ya. Kalau nyembah Allah itu seakan-akan kita melihatnya, betul-betul menyembah, betul-betul sholat, menghadap kepada Allah itu betul-betul seakan-akan kita itu melihatnya. Nah itu khusyuknya bukan main. Lah bisanya kita khusyuk, sholat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu syarat rukunnya sholat. Lah itu kalau sholat tarawih itu gimana itu yang jungkulit apa itu khusyuk. Nah, memang dalam hal sholat yang cepat itu ada sahabat yang menjalankan seperti itu. Ada tabirnya itu di sebuah hadis. Cuma saya nggak hafal hadisnya, itu ada dicontoni oleh sahabat itu sholat itu nggak mau apa itu sholatnya itu dia cepat. Karena apa? Kadang-kadang
alasannya dia. Kadang-kadang sholat itu kalau lama itu akan punya pemikiran yang lain gitu loh. Wah, itu harta benda saya itu gimana nanti kalau dicuri, itu apa, atau mepe apa gitu, masa penghujan dan lain sebagainya. Nah itu akan, hati kita akan digoda oleh setan. Takut yang seperti itu, makanya kadang-kadang Kanjeng Nabi itu kalau sholat menggunakan sahabat Abu Bakar, kadang-kadang menggunakan sahabat Umar radhiyallahu an. Karena apa? Kalau sahabat Abu Bakar tuh orangnya cengeng. Kalau dengar ayat-ayat yang menjurus ke azab, siksaan tuh menangis dia, nggak kuat dia. Beda dengan sahabat Umar. Sahabat Umar itu orangnya teguh. Di ngapain bandel, tahan banting. Jadi beda-beda, memang orang itu karakternya lain-lain. Ada yang sholatnya cepet-cepet, ada sholatnya yang lama menggunakan, wah, apalagi kalau di Jawa Tengah itu di masjid Jawa Tengah itu kalau sholat tarawih itu menghafalkan Al-Quran. Jadi tanggal 1 itu 1 juz. Sehingga sampai 30 juz itu lamanya bukan main. Tapi kalau sudah terbiasa menjalankan itu ya kuat. Tapi kadang-kadang sebagian ulama ada yang tidak suka yang seperti itu. Karena apa? Kalau terlalu panjang nanti iya imamnya kuat, imamnya nggak tergoda, lah makmumnya itu. Jadi masalah sholat tarawih panjang pendeknya itu nggak ada masalah. Pendek ada contohnya, panjang ada contohnya. Nah ini tadi mengenai watawanu alal birri wa taqwa. Kembali kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Kalau Allah nyuruh, aslinya al-amru al-aslu ya dulu alal wujub. Seakan-akan kalau Allah perintah itu ada yang menunjukkan bahwa itu perintah berarti wajib menjalankan. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan agar tolong menolong dalam hal kebaikan, sebaliknya kalau kejelekan ya jangan menolong, jangan ditolong kejelekan, ditolong. Akhirnya ya jadi rusak dia. Malah kita disuruh memerintahkan agar jangan dilakukan yang seperti itu karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menjalankan kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian disambung dengan lafal watakwa. Kalau kita sudah banyak beramal baik, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarangnya. Ini surat Al-Maidah ayat 2. Waqad soha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus ayat ini Kanjeng Nabi membuat sebuah hadis di mana hadis Riyadhus Shalihin itu hadisnya sahih semua. Karena di situ famaknau rawahul Bukhari wa Muslim. Yang meriwayatkan tuh kalau enggak Imam Bukhari, Muslim atau kedua-duanya muttafaqun alaih itu. Makanya saya senangnya kalau kitab ini itu ada berapa hadis, ada 350 berapa hadis tuh.
ada 350 hadis yang hadisnya sahih semua. Kita hafal 50 aja udah bagus kok. 50 hadis saja nanti dihafalkan satu hari satu, mungkin 1 bulan sudah 30 kan. 2 bulan sudah, ya kita paling enggak itu 50 hadis kita hafalkan buat perjalanan hidup kita dengan menumpang hadis ini. Hadis sahih itu tidak diragukan sanadnya. Kalau di Arba'in Nawawi itu ada 40 hadis ya. 40 hadis itu sifatnya itu sahih semua juga, termasuk malah hadis hadis yang firman Allah tapi tidak melalui malaikat Jibril gitu loh. Jadi disampaikan kepada Nabi Muhammad langsung, tidak lewat malaikat Jibril. Itu hadisnya hadis di dalam hadis qudsi itu udah disampaikan di Arba'in Nawawi. Lah termasuk di kitab Bukhari Muslim yang 4 jilid itu aja pertama kali menerangkan juga innamal a'malu binniyat, ini juga menerangkan seperti itu. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah hadis yang banyak sekali itu di Riyadhus Shalihin pertama kita permulaan di kitab ini sudah bagus sekali. Paling enggak nanti 50 hadis itu hafal. Tapi kalau dalam di pesantren misalkan, pesantren itu nanti akhir sana kita ngasih tamrin, kasih ini pengertian ini gimana, jawabnya gimana, nanti masuknya ke rapor kalau memang nggak bisa sama sekali nggak mungkin dinaikkan. Tapi kalau forum ini sudah mau belajar aja sudah alhamdulillah, syukur bagi insya Allah menunjukkan kepada teman-teman sekalian menjadi orang yang pintar dalam arti yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kitab Riyadhus Shalihin itu sebetulnya kitab yang menerangkan tentang masalah perintah-perintah. Lah ini kan wa ta'awanu ya berupa perintah ini, makanya merupakan kitabul al-ma'murat, kitab yang menjabarkan tentang perintah-perintah. Lah kitab yang menjabarkan tentang ma'murat itu sampai ada 11 yang mengenai perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang lain ada yang menerangkan tentang umur al-manha anha. Ada yang menerangkan tentang jumlahnya hadis 351 itu nanti keterangannya macam-macam lah. Nanti kalau sudah saya baca semua itu bisa dilihat. Ini keterangannya misalkan belum saya terangkan, makanya saya kasih makna gandul seperti itu supaya nanti kalau sempat di rumah ditengok oh gini duda utek sendiri itu nanti akan ketemu. Dan sebagai bekal hidup kita di dunia itu Riyadhus Shalihin itu kalau dijalankan udah baik sekali yo. Tadi kembali lagi ke wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kalau orang sudah melakukan kesabaran akan muncak ke tingkatan takwa Allah. Terus di sini dicontohkan satu hadis
dari Rasulullah SAW yang berbunyi wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Jadi Allah itu akan menolong kepada kita semua ini, kepada hamba-hambanya tadi, kalau hamba-hambanya itu mau menolong kepada temannya. Jadi kalau kita menolong kepada teman tuh jangan mengharapkan supaya dibalas, ditolong. Allah akan tahu akan orang tersebut akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti itu. Tapi namanya orang Indonesia ya, orang Indonesia kalau ditolong kepada orang lain mesti dia tahu. Tahu kalau sudah enak ya mesti membalas kepada orang yang nolong tadi. Tapi kalau perintah Allah, kalau kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menolong kepada saudaranya yang membutuhkan. Tolong dalam hal apa saja. Pertolongan itu kan luas sekali. Biasanya kalau ditolong malah dikit, Pak. Lah itu cobanya orang yang nolong seperti itu, Pak. Tapi kita kan dalam hal hadis ini tidak harus dibalas kepada orang tersebut. Allah mesti tahu, Allah mesti memberikan balasan, enggak di dunia ya di akhirat nanti. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa hidup di dunia itu kita punya rumah itu untuk beramal sebanyak-banyaknya untuk menuju ke akhirat, menuju bekal ke akhirat. Kalau kita bekalnya banyak, misalkan kita mau ke Bali ya, tapi uangnya banyak, nggak ada khawatir nanti kita lapar dan lain sebagainya, nggak khawatir. Beda dengan uangnya pas-pasan atau apalagi uangnya kurang, wah pikiran terus. Nah, akhirat ya seperti itu, menggambarkan seperti itu menurut Al-Qail ini, Ahsanul Qail menggambarkan seperti itu. Ya kalau menuju ke akhirat tuh bekalnya sudah banyak sekali. Di dunia seperti kita contohkan Pak Sobirin udah memakmurkan masjid. Itu hebat sekali loh. Masjid bisanya apa, rame, bisa menuju ke sana dengan melakukan kebaikan, itu hebat sekali. Satu orang melakukan kebaikan dia dapat pahalanya. Hebat benar. Hebat. Itu kalau dilihatkan Pak Sobirin, wah dia enggak loh. Karena di dunia itu belum diperlihatkan yang seperti itu, makanya yang lain tidak tertarik. Kalau dilihatkan pahalanya, kalau dilihatkan opahnya ya, wah rebutan itu. Karena tidak dilihatkan makanya tidak tertarik. Karena janji Allah itu besok di akhirat nanti. Di dunia ya kadang diberi tapi sedikit, enggak banyak seperti di akhirat nanti. Ini menurut hadis yang ada. Terus ada hadis lagi yang berbunyi layang kusu dzalika min ujurihim sayan. Jadi kalau ada orang perintah kebaikan terus dijalankan oleh seseorang, itu orang yang perintah akan mendapatkan pahalanya tidak dikurangi sedikit pun. Hebatnya bukan main. Kita akan dapat pahalanya orang-orang yang diperintah melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya kalau perintah jelek, ya kita ya dapat kejelekan tersebut. Kayak sana itu dipukul tuh, orang itu hajar tuh. Pahalanya ya sampai orang yang memukul tuh. Kalau di Indonesia makanya orang yang memerintahkan seperti itu sama hukumannya. Malah kadang-kadang lebih berat orang-orang yang memberikan yang seperti itu, karena dia nggak mau melakukan, akhirnya melakukan dengan ajakan tersebut.
Sama aja Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Kalau siapa yang melakukan kebaikan, perintah kebaikan kepada orang lain akan mendapatkan pahalanya seperti dia melakukan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Layang kusu di sini. Terus sekarang mengenai kumpulan daripada kitab Mukhtasar ini. Jadi kitab yang kecil ini dinamakan kitab Riyadhus Shalihin ini merupakan kitab Mukhtasar, merupakan kitab ringkesan-ringkesan yang diambil daripada hadis-hadis yang sahih, yang mana hadis sahih tersebut mempunyai jalan kepada sahabat sampai ke akhir daripada rawi-rawi tersebut. Jadi li sahibi ila akhirati. Terus wa muhasidan li adabi batinan wa dhahira. Dan kitab Mukhtasar ini bisa menghasilkan apa? Adabil batinah wa dhahiron. Tata krama itu apa? Tingkah laku yang baik di zahirnya, baik di dalamnya. Jadi tingkah laku yang menggunakan kitab ini akan menjadikan baik dalamnya maupun luarnya. Jami'an litarhib wa tarhib. Dan kitab Mukhtasar ini bisa mengumpulkan, bisa dia menjadikan suka, bisa menjadikan dia itu ditakut-takuti. Nanti isinya itu ada yang indah-indah, ada yang isinya menakut-nakuti, ya seperti Al-Quran juga gitu. Mesti kalau ayat yang temurun di Mekah itu ya ayyuhalladzina kafaru, he orang-orang yang kafir, mesti isinya ancaman tuh. Beda dengan ayat-ayat yang temurun ya turun di Medina itu ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Ayatnya pendek-pendek, kalau di Mekah ayatnya itu panjang-panjang. Hadis juga seperti itu, isinya juga ada yang menyenangkan, ada yang isinya itu tidak menyenangkan. Tarhib namanya. Wasairi al-wa'il adabat asalikin. Dan mempunyai macam-macam adab perilaku orang-orang yang berjalan dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Mukhtasar ini, kitab ini yaitu mengumpulkan tentang hadis-hadis yang menerangkan tentang zuhud. Zuhud yang sudah saya terangkan di depan tadi, itu nanti banyak sekali hadis-hadis yang ada kaitannya dengan zuhud. Wa riyadhatin nufusi, dan hadis yang menerangkan tentang riyadhah daripada perorangan. Terus wa tahdhibi ikhlas, dan hadis-hadis yang menerangkan membersihkan daripada akhlak-akhlak, yakni akhlak-akhlak yang baik yang dicontohkan oleh junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa taharatil qulub, dan hatinya menjadi suci, dan hatinya bisa suci dan mendapatkan obatnya. Kalau kita kotor tuh ada obatnya hati tuh. Tomba hati iku limo awernane, kalau di Jawa itu dinyanyikan seperti itu. Maca Quran tuh termasuk tomba hati. Terus diangen-angen sama nani dan lain sebagainya, itu
tombak ati itu. Fi qulubihim maradun. Kalau dalam hati mereka itu terdapat penyakitnya hati, dengan dibacakan Al-Quran itu akan hilang. Tapi bacanya dengan apa? Diangan-angan artinya. Kayak dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya dari sedikit nanti bisa. Al-Quran tuh wong bahasa Arab tuh seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dikira itu gampang. Bahasa Indonesia itu sulit banget loh malahan. Kalau bahasa Arab tuh kata-kata satu kadang-kadang nggak diartikan banyak, bisa satu yaitu. Kalau bahasa apa lagi, bahasa Jawa itu ya, bahasa Jawa itu ada kalau belum ditumbuk itu gabah ya, nanti kalau sudah ditumbuk menjadi beras, tapi tumbuhannya kecil-kecil jadi menir, wah nanti itu lah. Tapi kalau di dalam bahasa apa Inggris umpama rice udah termasuk apa itu kesemuanya kesebut. Nah, ada gabah, ada beras, ada nasi dan lain sebagainya, itu termasuk rice. Tapi kalau bahasa kita wah macam-macam. Bahasa Arab juga gitu. Kalau bahasa Inggris itu 2 udah banyak ya. Tapi kalau bahasa Arab 3 baru banyak. Enggak sulit lah. Kalau ada kemauan mesti bisa. Kalau ada kemauan, kalau nggak ada kemauan, walaupun gampang seperti apa ya jadi sulit. Saya doakan semoga semua mendapatkan hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya panjang lebarkan mau tadarus. Kalau sampai malam nggak apa-apa. Tapi saya bagi-bagi biar Allah Subhanahu wa taala mencatat kepada amal-amal kita, jadi amal-amalan yang diterima di depan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.